Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudulkan Business Plan Sweet Papaya. Yang pertama, latar belakang. Tubuh manusia tentunya sangat memerlukan asupan makanan yang bergizi, mulai dari karbohidrat, lemak, protein, mineral, hingga vitamin. Beberapa komponen tadi dikenal dengan istilah 4 sehat, 5 sempurna, di mana berbagai asupan gizi dan nutrisi tersebut bisa diperoleh dari berbagai jenis makanan dan minuman. Akan tetapi, dikarenakan berbagai faktor, kesadaran akan asupan makanan dan minuman sehat pada sebagian masyarakat semakin menurun. Kebutuhan sebagai masyarakat terhadap makanan sehat belum tercukupi. Hal inilah yang dapat menyebabkan tingginya angka malnutrisi atau kekurangan gizi di kalangan masyarakat. Kami dari kelompok 6 memilih untuk menciptakan produk olahan dari buah, yaitu manisan pepaya, agar senantiasa sehat dan bugar. Tubuh manusia sangat membutuhkan asupan buah-buahan dan sayuran karena banyak mengandung gizi dan nutrisi seperti mineral, vitamin, serat, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu visi misi usaha manisan buah kami. Adapun visi misinya yaitu satu visi. Ada visinya yaitu kepuasan konsumen atas produk kami merupakan hal yang paling kami utamakan. Adapun misi usaha manisan buah kami yaitu yang pertama memperkenalkan jajanan pasar khususnya manisan buah ke masyarakat atau mahasiswa sekitar kampus. Yang kedua yaitu menciptakan makanan yang sehat serta cita rasa yang tinggi yang bertujuan untuk memuaskan konsumen. Adapun slogannya yaitu Sweet Papaya untuk hidup yang manis, segar, dan sehat. Yang selanjutnya yaitu profil manajemen perusahaan kami. Adapun profil manajemen perusahaan kami yaitu yang pertama nama usaha. Adapun nama usaha yaitu Sweet Papaya. Yang kedua logo usaha. Adapun logo usahanya ditampilkan dalam PPT ini. Yang ketiga yaitu produk yang ditawarkan. Adapun produk yang ditawarkan dalam perusahaan kami yaitu manisan buah papaya. Yang keempat, bidang usaha. Adapun bidang usaha yang kami lakukan yaitu di bidang konsumsi atau kuliner. Yang kelima yaitu foto sampel produk. Adapun fotonya itu ditampilkan dalam PPT ini. Yang keenam yaitu pendiri dan pemilik atau owner. Adapun pendiri dan pemilik owner ini yaitu yang diketuai oleh Aditya Nugraha, yang anggota-anggotanya itu seperti Dina Rizkia Putri, Elmariza Fitri, Saidawati, dan Wulan Anggraini. Selanjutnya yaitu alamat. Adapun alamat perusahaan kami yaitu kawasan Kampus FIPA Universitas Negeri Padang. Yang selanjutnya itu waktu berdirinya itu sejak 2021. Adapun brosur promosinya itu kami telah merancang 2 buah brosur untuk mempromosikan produk manisan pepaya ini, yang mana brosur ini ditampilkan dalam PPT ini. Selanjutnya yaitu pemasaran. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran ini yaitu yang pertama sasaran konsumen atau pembeli usaha kami itu yaitu mahasiswa. Adapun wilayah pemasarannya itu sekitar UMP. Adapun rencana penjualan per minggunya itu yaitu sekitar 70 bungkus. Adapun penetapan harga jualnya itu harga jual manisan buah papaya ini kami jual sekitar Rp2.500 per bungkus. Selanjutnya itu operasi produksi. Adapun kapasitas produksi per harinya itu 10 unit. Adapun ketersediaan bahan baku itu dapat diperoleh secara langsung dari kebun pohon pepaya atau dibeli di pasar. Selanjutnya itu fasilitas yang kami gunakan yaitu seperti kompor gas, plastik, wajan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu biaya tetap aspek keuangan. Adapun yang dibahas dengan dalam aspek keuangan ini yaitu yang pertama biaya tetap usaha manisan buah pepaya kami. Adapun komponen biaya penyusun peralatan pada usaha manisan buah pepaya kami ini dapat ditampilkan pada tabel pertama ini. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa total biaya peralatan yang harus dikeluarkan untuk usaha manisan buah pepaya itu yaitu sebesar Rp215.000. Selanjutnya yaitu biaya variabel usaha manisan buah pepaya. Adapun biaya variabel itu adalah biaya yang besarnya sangat tergantung pada jumlah produksi.
Untuk lebih jelasnya tentang biaya variabel pada usaha manesan buah ini meliputi biaya bahan baku, biaya operasional, dan lain-lain. Adapun biaya variabel usaha manesan buah ini ditampilkan pada tabel 2. Yang ketiga yaitu biaya operasional usaha manesan buah pepaya. Adapun biaya operasional usaha manesan buah pepaya ini ditampilkan pada tabel 3 di bawah ini. Selanjutnya, analisis SWOT. Adapun analisis SWOT pada usaha manesan buah kami yaitu yang pertama, strength atau kekuatan. Adapun strength dari usaha manesan buah kami itu yang pertama, harga dari manisan pepaya ini cukup murah. Yang kedua, produk manisan pepaya ini bisa dijadikan sebagai oleh-oleh. Yang ketiga, cara mengonsumsinya yang praktis dan mudah. Yang selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Adapun kelemahan dari usaha manesan buah kami ini yaitu yang pertama, proses produksinya cukup lama, daya tahan produknya lebih kurang hanya 1 sampai 2 minggu. Yang ketiga, tidak semua orang pernah mencoba. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Adapun peluang usaha kami ini yaitu usaha semacam manisan pepaya ini belum banyak berada di sekitar wilayah penjualan. Yang kedua, manisan pepaya ini merupakan produk siap konsumsi yang enak, praktis, aman, dan sehat. Yang ketiga, harganya terjangkau dan aman di kantong. Yang keempat, threat atau ancaman ataupun ancaman dari usaha manisan buah ini yaitu yang pertama, belum adanya pasar. Yang kedua, belum tentu manisan ini disukai masyarakat. Yang ketiga yaitu kalah saing dengan manisan buah lainnya. Yang selanjutnya yaitu analisis kelayakan usaha. Adapun analisis kelayakan usaha ini berkaitan dengan perhitungan aspek keuangan. Adapun analisis kelayakan usaha manisan buah kami ini yang pertama yaitu metode periode pengembalian. Usaha ini memiliki kelayakan dan peluang usaha yang bagus karena bahan yang dibutuhkan untuk proses produksinya tidak terlalu mahal, jadi biaya produksinya juga tidak mahal. Total modal untuk produksi 1 minggu itu kira-kira 140.000 dengan jumlah produk yang diproduksi dengan sebanyak 70 bungkus. Dan jika lancar, maka penjualan per minggunya kira-kira mencapai 175.000. Maka proses yang dihasilkan kira-kira akan mampu mengembalikan total investasi dalam jangka waktu yang direncanakan. Yang kedua, berdasarkan analisis SWOT pada point weakness, tidak memperhitungkan time value of money. Yang ketiga yaitu usaha ini layak dijalankan karena tidak butuh modal yang besar. Selanjutnya yaitu benefit cost ratio atau B per C ratio. B per C ratio ini adalah perbandingan antara total keuntungan usaha manisan buah dengan total biaya yang dikeluarkan. Suatu usaha dikatakan layak dan menguntungkan apabila nilai B per C lebih besar dari 0. Sehingga karena nilai B per C-nya besar dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa usaha manisan buah pepaya ini menguntungkan dan layak untuk diusahakan. Dengan kata lain, B per C rasio sebesar 0,76 bermakna untuk setiap 100.000 biaya yang dikeluarkan maka usaha manisan buah akan memperoleh keuntungan sebesar 76.000. Selanjutnya itu analisis BEP atau break even point. Adapun yang dianalisis dalam usaha manisan buah ini yaitu yang pertama total bahan bakunya. Adapun total bahan baku itu sebesar Rp20.000. Yang kedua, margin yang diinginkan itu 25%. Harga jual itu yaitu yang ketiga itu yang terakhir yaitu harga jual yang mana kita harus menentukan berapa harga jual dari produk tersebut yang mana rumusnya yaitu bahan baku modal plus bahan baku modal kali markup Rp20.000 tambah Rp20.000 kali 25%. Rp20.000 ditambah Rp5.000. Jadi hasil dari harga jualnya itu yaitu Rp25.000 untuk 10 bungkus. Berarti harga untuk satu bungkusnya itu Rp25.000 bagi 10.000. Dan jadi harga satu bungkusnya yaitu Rp2.500. Adapun total pendapatan per minggunya itu manisan pepaya itu 70 bungkus kali 2.500 sama dengan 175.000. Yang selanjutnya itu rencana jangka pendek dan rencana jangka menengah dan panjang. Adapun rencana jangka menengah dan panjang pada bisnis ini yaitu yang pertama rencana jangka menengah. Adapun rencana jangka menengahnya yaitu yang pertama membeli perlengkapan jualan, mengembangkan diversifikasi produk, yang ketiga membuat website tersendiri. Yang selanjutnya itu rencana jangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Adapun rencana jangka panjang pada usaha kami ini yaitu
Yang pertama, memutuskan penyewaan tempat jualan, mengembangkan bisnis, menambah tenaga kerja, dan mengajukan kredit. Selanjutnya, kesimpulan. Kami membuka bisnis terinspirasi dari rendahnya kesadaran manusia terhadap asupan makanan sehat belakangan ini. Mengingat betapa kayanya kandungan gizi dan nutrisi dari buah pepaya, timbulnya sebuah ide untuk merintis usaha yang berfokus pada usaha kuliner olahan manisan dari buah pepaya. Buah pepaya yang akan kami pasarkan diproduksi dengan rasa yang unik, sehat, dan aman untuk dikonsumsi oleh semua kalangan tanpa memandang etnis, usia, agama, pekerjaan, jenis kelamin, dan sebagainya. Usaha manisan pepaya yang kami labeli dengan sweet pepaya merupakan produk yang simpel, praktis, mudah didapatkan, dan tentunya tidak ribet untuk dibawa kemana-mana. Baiklah, sampai sinilah hasil dari presentasi kami. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.